Oke. 10 orang yang persiapan pensiun, tebak teman-teman, yang kira-kira siap untuk pensiun berapa? 7 orang. Oke, lebih banyak ya. Yang nggak siap Oh, yang untuk nggak siap ya, pensiun. Pak, ya. Kenapa? Karena ketika mau pensiun, maka kita tidak ada active income, tidak ada gaji. Berarti kan ada sumber dari passive income. Ternyata itu tidak. Itu fakta realitanya. Ya, 61,5% generasi milenial tidak punya dana darurat. Artinya kalau saat ini diberhentikan bekerja, maka kolaps langsung. Nah, itu hambatan 5 hambatan terbesar. Halo Konvisto, selamat datang di Invest Talk, all about investment. Ketemu lagi sama aku Mary, dan hari ini kita punya narasumber lagi yang akan bahas sesuatu yang menarik sekali buat kawan Visto pastinya. Langsung aja kita sapa. Halo Pak Gembong. Halo Mbak Mary. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. luar biasa. Hari ini kita ngobrol lagi sama Pak Gembong membahas tentang passive income nih Pak. Tapi sebelumnya mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya, kesibukan Pak Gembong belakangan ini masih samakah edukasi atau ada kesibukan lain? Ya, thank you. Selamat pagi kawan Visto gitu kan. Selalu pagi ya biar semangat gitu ya. Oke, aktivitas saya selain satu, saya pengajar di lisensi sertifikasi baik dari sisi investment ataupun financial planning. Yang kedua, saya praktek. Nah, prakteknya apa? Prakteknya kalau bicara perencanaan keuangan ya di PT Juara Rencana Keuangan. Oke. Ya, itu membantu klien mencapai tujuan keuangannya berdasarkan financial planning. Yang kedua, saya praktek untuk di sahamologi. Nah, untuk membantu langsung ya stock picking, terutama ya investasi di saham dan trading di saham dengan mudah dan profitable. Kira-kira aktiviti kita gitu. Oke, berarti buat kawan Visto di sini yang mau dibantu untuk perencanaan keuangannya ataupun udah terjun di saham dan pengen tahu tentang market ataupun nanya-nanya stock pick, boleh ya Pak Gembong main-main ke Instagramnya Juara Perencanaan Keuangan ya, dan Instagramnya Sahamologi. Oke, hari ini kan kita bahas tentang passive income nih Pak Gembong. Banyak pengertian, banyak pemahaman-pemahaman dari kalangan milenial ini tentang passive income. Nah, kalau menurut Pak Gembong sendiri sebenarnya passive income tuh income yang seperti apa sih Pak? Oh, oke. Why passive income? Oke. Kok menarik ini kalau dibahas gitu. Kan dari kan masih muda. Betul, masih muda, apalagi biasanya kalau ngomong passive income kan ntar aja saat pensiun. Mungkin kenapa Mbak Mary membuat topik ini? Kalau dari aku sendiri sih kenapa passive income, karena memang kita untuk mencapai passive income ini kan nggak proses sehari 2 hari, butuh panjang, dan untuk proses ini juga kita butuh dibentuk habitnya dari sekarang. Yang benar tuh harus gimana gitu, makanya mungkin perlu dari sekarang nih belajar gimana sih nyiapinnya. Oke, sip, thank you Mbak Mary, dan itu menjadi topik hari ini, passive income. Kalau bicara passive income itu ibaratnya adalah ya aktivitas di luar pekerjaan utama. Ya, kalau pekerjaan utama misalnya kita mendapatkan income dari gaji, berarti passive income adalah di luar aktivitas itu ya yang bisa menghasilkan income atau pendapatan baik rutin ataupun non rutin. Itu definisi dari passive income. Jadi, berarti itu tambahan ya Pak? Tambahan ya. Kalau nanti pada saat akhirnya tambahan itu bisa dikatakan passive income, bisa financial freedom ya, ketika nanti semua pendapatan dari pasif itu bisa mengcover dari semua biaya kebutuhan kita. Nah, itu definisi dari passive income, Mbak Mary. Oke. Nah, mungkin tadi aku juga udah sempat bilang sebenarnya kayaknya kita penting nih dari sekarang, kenapa kita obrolin. Tapi sebenarnya seberapa penting dimulai dari sekarang untuk mempersiapkan kita punya passive income ini? Oke. Ibaratnya itu kalau sekarang passive income itu kalau kita pasti satu fase kehidupan kita itu ya pasti kita akan pensiun. Ya, cepat atau lambat. Betul. Artinya apa? Kita pasti saat ini masih muda, masih produktif, pada satu titik kita pasti akan pensiun di mana kita tidak produktif lagi. Nah, konsep passive income itu seperti itu. Jadi ketika nanti ada momentum ya, ada kejadian, misalnya kita mau pensiun dini ataupun kita mau pensiun secara faktualnya, ya uang kita itu bekerja buat kita sendiri. Passive income, tidak bekerja, uang yang bekerja buat kita. Penting nggak? Penting banget. Kenapa? Karena faktualnya saat ini
saya biasanya diminta untuk ini edukasi di kalangan pensiun. 10 orang yang persiapan pensiun, tebak teman-teman yang kira-kira siap untuk pensiun berapa? Ngomong pensiun dulu nih ya, coba tebak. Mungkin di angka 6 atau 5 orang kali ya. Ya, 7 orang. Lebih banyak ya. Yang nggak siap untuk pensiun. Siap ya, Kenapa? Karena ketika mau pensiun maka kita tidak ada active income, tidak ada gaji. Berarti kan ada sumber dari passive income. Ternyata itu tidak. Itu fakta realitanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kenapa ini sangat penting buat milenial? Karena ibaratnya ini ujungnya, salah satu dreamnya, bahwa kalau kita benar-benar kita siapin sekarang, ini ya passive income itu mungkin akan bisa menjadi ya tujuan finansial kita yang bisa terrealisasi. Ya karena benar-benar ujungnya jauh, ibaratnya gunung itu ya ada proses tahapannya. Ya, sejak saat ya, ini. Saat ini. Kenapa penting? Harus disiapin saat ini sedini mungkin sejak muda supaya apa? Ya, waktu akan terus bergulir, ya asetnya dan aset-aset produktifnya itu yang akan membuat passive income itu akan terjadi. Jadi realitanya itu ya bisa tujuan keuangan dengan passive income bisa tercapai. Ya, kalau dimulai sejak dini. Kalau tidak, omong kosong. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi Pak Gembong udah sempat bahas ada banyak tahapannya nih. Ya. Karena fase hidup kita ini kan harapannya panjang ya Pak ya. Kira-kira apa aja sih Pak tahap yang harus dijalani gitu? Oke, kalau kita sebagai milenial, ya generasi Z saat ini, maka satu pastikan dulu kita punya income, pendapatan. Ya, satu biasanya pendapatannya adalah pendapatan pasif, aktif ya, aktif bekerja dulu nih, bekerja. Let's say misalnya kita fresh grade, ya setelah lulus dari kuliah, misalnya biasanya UMR Jakarta, let's say misalnya 5 juta, kita dapat income 7,5 juta. Jadi langkah pertama adalah dapetin active income sebagai sumber utama, misalnya dari sisi gaji, itu yang pertama. Ya, yang kedua, bisa nggak kita mengelola gaji itu ya berapapun gajinya ya, berapapun nominalnya itu ada surplusnya tiap bulan. Bukannya ya kan? Malah minus ya. Iya, itu poinnya. Oke. Ketika bisa surplus baru dia bisa menyisihkan atau investasi. Nah, misalnya contoh saya gajinya let's say kita coba anggap berapa? 7,5 juta? Mungkin rata-rata ya, 7,5 juta setiap bulan. Maka apakah kita ya bisa surplus bulanannya? Pendapatan 7,5 misalnya pengeluaran let's say 6 juta dah dipepetin, masih ada 1,5 juta. Nah, itu yang di-invest. Nah, di-invest. Nah, sekarang investnya apa? Misalnya contoh, langkah pertama adalah invest yang bisa menghasilkan passive income. Nah, contoh misalnya produk-produk investasi kan banyak itu dan bisa dimulai dari nominal kecil, menghasilkan passive income dulu nih, gitu kan. Nah, yang ketiga tadi sudah menghasilkan passive income, yang keempat baru memperbesar passive income tersebut. Cara yang paling gampang itu adalah memperbesar kualitas dari aset value kita dulu. Gaji kita let's say mungkin 7,5 juta. Bisa nggak? Bisa 15 juta, 25 juta, atau lebih? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Caranya apa? Ya, kenaikan karir, kenaikan skill, dan lainnya. Itu yang paling, step yang paling bisa di-achievable ya. Baru nanti ya sambil teman-teman tadi kan bisa 1,5 juta secara konsisten. Kalau nanti bisa 5 juta, naik 10 juta, naik 20 juta, itu yang akan memperbesar dari kondisi passive income. Baru titik terakhir yang kelima, passive income tersebut ternyata bisa menghasilkan ya pendapatan bulanan secara pasif lebih dari pengeluaran kita. Nah, misalnya pengeluaran kita 6 juta. Ternyata dari total yang kita sudah invest di sana dan menghasilkan passive income itu tiap bulan misalnya 6 juta sampai 7,5 juta. Nah, itu berarti lebih
ya passive income kita akan lebih aman lagi. Oke, berarti Kira-kira mungkin pada saat itulah kita kalaupun mau memutuskan hidup dari passive income, Yes. putuskanlah saat passive income kita sudah menghasilkan lebih dari Betul. kebutuhan ya Pak Gembong. Jangan, mungkin teman-teman banyak yang goalsnya mau passive income tapi sebenarnya belum menutupi kebutuhan, buru-buru mau istirahat, mau ngapain sih, diam-diam aja ya Pak. Mau ngapain sih gitu kan maksudnya gitu. Selagi kita masih bisa aktif dulu ya Pak ya, Betul, sambil passive income-nya juga ditambah. Oke, kalau misalkan untuk mungkin banyak ya Pak jenis-jenis passive income ya. Untuk Sultan mungkin bisa bikin kontrakan atau apa, atau tanah. Untuk teman-teman milenial nih yang mungkin duitnya terbatas, tadi Pak Gembong udah sedikit singgung juga investasi. Kira-kira selain investasi apa, atau selain investasi sumber pasif income yang lain kira-kira bisa apa nih dengan modal yang cukup kecil? Oke. Ketika bicara modal kecil, di sini ada sesuatu yang menarik. Ada satu penulis buku di Amerika Serikat, dia mencoba meneliti bahwa misalnya contoh apa hubungannya investment rate sama saving rate. Oke, contoh misalnya saya gaji 7,5 juta, pengeluarannya 6 juta, berarti surplus 1,5 juta. Kalau 1,5 juta saya tabung tiap bulan, let's say ya 12 bulan, let's say gitu kan, ketemu 15 juta. Nah, itu akan jauh lebih tinggi daripada saya 1,5 juta. Saya akan tanya, investasi apa yang menarik, yang cepat, yang kaya, yang ini. Nah, itu akan jadi pusing ya. Jadi mulai habit dan konsisten itu akan jadi kunci utama, konsistensinya. Nah, sekarang bicara investasi apa? Oke. Nah, yang pertama biasanya kalau generasi milenial, menurut kita yang paling signifikan adalah investasi ke diri sendiri atau value. Apa yang membuat kita spesial? Apa yang membuat kita skillful supaya karir kita dari 7,5 juta itu menjadi 15 juta sampai 20 juta. Itu dulu. Kalau itu sudah, oke, sekarang investasi di bisnis atau investasi di investment paper. Nah, jadi biasanya ada dua. Ya, aset keuangan ya atau aset real business, bisa ke dua-duanya. Oke, ketika aset bisnis misalnya beli bisnis atau emas, properti dan lain-lainnya, franchise, itu di bisnis. Tapi kalau aset investasi atau aset keuangan banyak, mulai dari deposito, obligasi pemerintah ataupun reksadana, saham, equity crowdfunding, crypto, dan forecasting yang lain. Itu banyak instrumennya. Kira-kira di situ. Oke, berarti salah satu cara untuk kita dapat passive income ini adalah investasi ya Pak. Walaupun itu nggak terbatas hanya di investasi real, kita juga bisa yang paper base gitu ya. Betul. Oke. Tadi misalkan nih, sekarang kan banyak kita ngomongin pasar modal deh Pak. Ya. Kalau misalkan dari saham, berarti kita hidup untuk kita dapat passive income itu dari investing ya, untuk jangka panjang gitu. Oke, ada dua. Kan metode di saham itu terkenal dua, trading ataupun investasi. Kalau misalnya trading, ada konsep namanya trading for living. Oke. Kalau investment, ya contoh kayak Warren Buffett atau Lo Keng Hong, dia hidup dari sisi investment. Contohnya dari sisi dividen, hanya dari sisi dividen atau dari sisi gain, terutama dari sisi dividen. Diambilnya dari sisi dividen saja. Kalau di pasar modal seperti itu. Kalau bicara produk keuangan di pasar modal, maka tentunya kita akan lihat ya, yang mengawasi produk tersebut adalah OJK. Nah, sekarang yang di bawah OJK, produk-produk yang investasi, ada misalnya di bank, deposito. Terus di pasar modal itu ada misalnya contoh obligasi, baik pemerintah maupun korporasi ya, obligasi. Yang kedua reksadana dengan berbagai macam jenis. Yang ketiga bicara terkait dengan saham, ya. Dan yang keempat ada sekarang peer-to-peer, ya, equity crowdfunding atau ECF, itu yang semuanya under di bawah OJK. Yang di luar OJK juga masih banyak ya Pak ya? Banyak, itu aset fisik real ya, yang real. Tapi kita dalam konteks koridor pasar modal tadi, ya siapa yang paling ujung? Kenapa? Ini yang paling penting adalah regulatornya siapa? Otoritas Jasa Keuangan OJK. Oke, tadi kita ngomongin banyak nih instrumennya nih Pak. Untuk proses persiapan passive income ini, apakah kita perlu juga menerapkan diversifikasi? Oke, kalau di awal menurut saya adalah tidak terlalu banyak diversifikasinya.
cukup mulai dari yang menurut teman-teman ya kapasitinya, profil resikonya, dan tingkat liquidity-nya cukup tinggi. Resikonya rendah dulu deh gitu kan. Ketika mau passive income berarti kan kita invest, kita dapatkan imbal hasil yang konsisten atau rutin. Contoh misalnya teman-teman produk yang utama misalnya contoh deposito. Sekarang tuh ada banyak tuh ya. Kalau dulu kan deposito itu kan hanya untuk orang kaya. Ya, nominal tertentu gitu kan. Miliaran gitu kan. Kalau sekarang 10 juta bahkan ratusan ribu ada. Ratusan ribu sekarang ada, Pak. Ya. Biasa, tapi sifatnya di situ adalah bunga yang didapat 3-7%. Nah, sekarang apalagi ngetren milenial, Gen Z. Contoh misalnya Alobank gitu kan kasih bunga sekitar 4-6% gitu kan. Nah, itu mulai pun nggak sampai tinggi. Ya. 1 juta. 1 juta. Oke. Itu dulu yang pertama. Supaya contoh tadi 6,5 juta, 7,5 juta, 6 juta, 1,5 juta itu bisa masukkan ke deposito dulu. Oh, tahu ya hasilnya. Oh, dapatnya tiap bulan rutin. Secara resikonya juga rendah. Itu kalau 1 juta. Kalau nanti bulan depan saya tambahkan 3 juta, 5 juta, 10 juta, otomatis kan bunga yang dapat lebih tinggi. Oke. Setelah deposito, langkah berikutnya adalah apa yang passive income? Contoh misalnya obligasi pemerintah. Ya. Obligasi pemerintah ini yang sekarang lagi tren di kalangan milenial, hampir 54%, ya, itu kontribusi penjualan retail, obligasi retail kayak Ori 11 kemarin sold out semua adalah di generasi milenial. Nah, obligasi pemerintah bisa menghasilkan berapa? 6-6,5% per tahun. Enaknya ditransfer tiap bulan. Betul. Ini kan. Nah, teman-teman bisa hitung. Kalau misalnya saya 1 juta dapat berapa? Tapi kalau 100 juta dapat berapa? Kan udah kebayang tuh. Oke, di deposito sudah, obligasi pemerintah sudah, obligasi swasta. Itu korporasi. Ya tentunya lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Di sini juga di investasiku ada kan satu platform. Di situ mulai ada obligasi pemerintah, tipe FR, terus ada yang retail gitu kan, Ori, SBR, ST, ada yang juga obligasi korporasi. Ya, setelah obligasi dapat cash flow tiap bulan, ini kayaknya kurang nih ya. Kayak kurang. Ada namanya reksadana. Kalau yang sifatnya mendapatkan rutin cash flow, ada pendapatan reksadana terproteksi. Kalau nggak salah kemarin kan juga launch ya. Iya, baru. Ya, itu sekitar 8% loh. Net diterima tiap tahun, tiap 3 bulan. Nah, setelah itu apa? Ya tentunya ada ya saham sebagai instrumen untuk yang menghasilkan dividen. Kira-kira poinnya itu diversifikasi. Oke, berarti tetap balik ke kalau mau milihnya ke profil resiko juga ya, Pak ya. Betul. Oke. Terus kalau misalkan ini kita karena tadi ngomongin investasi dikit, aku mau tanya dong Pak Gembong, kira-kira menurut Pak Gembong nih tren investasi ke depannya akan seperti apa sih? Apakah masih investasi di pasar modal yang akan ngetren atau mungkin sebenarnya ada instrumen lain yang mungkin akan lebih ngetren di masa depan gitu? Oke. Tentunya ketika bicara masa depan tidak lepas dari sumber utama mereka adalah generasi Z dan milenial. Dan itu luar biasa kontribusinya. Oke, ketika bicara tren ini akan naik terus. Ya, kalau saat ini contoh sebelum pandemi itu hanya 3 juta jumlah investor. Ya, itu baik itu di saham, reksadana dan obligasi. Nah, pandemik sampai sekarang 11,5 juta. Cukup tinggi kan? 3-4 kali kenaikannya. Dan itu faktornya teknologi dan generasi milenial. Ya. Yang berikutnya ketika sudah pasar modal biasanya sekarang kripto. Ya, trennya. Kenapa? Karena ya di sini investasi selalu digambarkan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat dan instan. Dan ini yang hati-hati ya, jangan FOMO betul, gitu kan. Nah, karena sakitnya ya harga bisa naik, harga juga bisa turun. Nah, di sini yang kita coba menyampaikan bahwa yuk mulailah dari yang sedini mungkin ya, produk-produk investasi yang sesuai risk profile dan resikonya rendah. Itu dulu supaya kuat dulu fondasinya. Kalau nggak ambiar kalau turun ya. Nah, tren kedepannya tentunya akan semakin baik, semakin meningkat. Nah, tingkat literasi kita juga semakin baik. Ya, tentunya itu menjadi suatu peluang yang cukup positif buat kita untuk yuk bareng-bareng. Investasi itu untuk semuanya, bukan untuk kalangan tertentu aja. Oke, dan langkah lebih baik kalau dimulai dari sekarang ya Pak? Just point, karena semuanya balik lagi, ya
ketika kita sudah bicara financial freedom ataupun passive income, itu sesuatu yang harus dicapai. Tapi caranya adalah harus dimulai. Dan dimulainya sekarang. Bareng investasi. Bareng investasi itu. Oke. Apalagi dengan nominal yang sekarang sangat mudah terjangkau. Tinggal mau atau tidak. Betul. Take it or leave it. Tapi kalau nggak dilakukan sekarang, sayang. Sayang sekali. Karena waktu nggak akan bisa terganti. Betul sekali. Jadi memang penting banget untuk kawan Visto mulai dari sekarang. Karena percuma juga ya Pak kalau belajar aja tapi nggak dimulai ya. Tapi pastikan teman-teman mulai karena memang sudah mengerti juga ya Pak. Ya, ada satu menarik dari statement dari Ray Dalio. Ray Dalio itu salah satu fund manager terbesar di Amerika. Ya, kapan ditanya investasi yang terbaik? Dia akan bilang dulu kalau saya tahu 10 tahun yang lalu ya. Yang kedua adalah saat krisis. Ya, saat krisis ya, dan itu juga membuktikan kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang berpengalaman, mampu terjun atau ya kita belajar dari sisi pengalaman. Nah, 2020 udah ke ini nih ya. Ya, udah kelihatan. Kalau udah kelihatan pada saat itu turun 37%. Dan tahun berikutnya panen hampir ratusan persen dari situ. Ibaratnya yuk mulai. Karena experience itu tidak didapat dari teori. Experience didapat, kebijaksanaan didapat dari ketika kita praktek. Walaupun sekecil apapun, ya ada prakteknya, kita benar-benar akan membesarkan bijaknya di situ. Itu akan kelihatan. Mungkin kalau kata pepatah Indonesia, pengalaman adalah guru yang terbaik ya pengalaman. Pak ya. Nah, Oke. Terus ini Pak, pada saat mempersiapkan passive income, milenial ini kan sekarang banyak milenial dan Gen Z lah sudah terpapar segala sesuatu di sosial media. Biasanya hambatan apa sih yang akan muncul dan gimana cara kita mengatasi hambatan tersebut? Oke. Satu, bicara terkait dengan tujuannya dulu nih. Ya, hambatan terbesarnya seringkali orang tidak punya tujuan. Ini dia investasi mau apa? Oh, saya pengen saham gitu kan, lihat ratusan persen, senang gitu. Tapi balik lagi ketika kita tahu tujuannya, maka ya intention ataupun fokus itu tidak ada. Akhirnya gampang goyah. Kayak mungkin ini kali ya Pak, kita ya asal naik mobil aja tapi nggak tahu mau kemana, dijalanin aja semuanya. Nah di situ ya, kalau sudah hambatan kedua adalah FOMO tadi, FOMO, fear out, missing out. Ini trennya apa? Kita langsung masuk tanpa kita tahu, tanpa kita punya pengalaman di sana. Yang ketiga itu bicara konsumtif saat ini. Ya, kenapa begitu masifnya promo, pay later, ya, terus cicilan dan lainnya yang menyebabkan ya kita terjebak di sana. Akibatnya apa? Konsumtif style. Nah, hambatan yang berikutnya, yang keempat itu tidak punya dana darurat. Ini survei BCA ya. Saya kemarin diundang dulu BCA itu. Ya, 61,5% generasi milenial tidak punya dana darurat. Artinya kalau saat ini diberhentikan bekerja, maka kolaps langsung. Nah, itu hambatan 5 hambatan terbesar. Terakhir, ya seringkali tidak mau belajar dan mulai dari kecil. Maunya langsung instan, langsung pengen kaya. Nah, itu yang biasanya orang sebut sebagai, kalau investment kita kan angkatan corona itu ya. Nah, makanya banyak yang gugur juga ya Pak ya. Iya, banyak yang gugur. Kenapa? Bad experience. Iya, betul. Oke. Mungkin sedikit, dana darurat ini sering banget nih di-mention setiap kita ngomongin perencanaan keuangan, ataupun sekarang udah banyak yang memberikan kesadaran, karena memang banyak teman-teman aku yang langsung mulai ke investing dulu Pak, nggak nyiapin dana darurat segala macam. Berarti sebenarnya dana darurat ini penting banget ya Pak? Ya, ibaratnya kayak bangun rumah, ini pondasi. Pondasinya. Coba bayangkan rumahmu nggak ada pondasi. Oleng Pak. Oleng, kena angin tipis ini. Kayak IHSG naik, kayak kemarin turun 6.600 akan oleng. Iya. Pas akan oleng, ternyata di situ kamu butuh, pasti akan ditarik, pasti cut loss, pasti akan udah saya nggak cuan di situ. Nah, itu ibaratnya sepenting itu dana darurat. Oke, berarti sebelum ngomongin passive income, teman-teman pastikan punya dana darurat dulu. Oke, terakhir nih Pak Gembong,
kira-kira buat teman-teman di sini ada tips nggak sih dari Pak Gembong untuk yang mau mulai mempersiapkan passive income-nya harus ngapain dulu? Oke, satu kita set up tujuan dulu. Saya mau passive income itu berapa lama? Contoh gambaran simpel setelah ini. Saya ya hari ini bekerja gajinya 7,5 juta. Pengeluaran saya 6 jutaan lah. Anggap kita buat 7,5 juta lah gitu kan. Oke, berarti setahun saya butuh 12 bulan. Berarti saya butuh 90 juta setiap tahun. Oke. Nah, kalau kita bicara yang paling ini ya, menarik biasanya orang kan bicara saham ya. Saya passive income dari dividen gitu kan. Berapa yang harus persiapin? Berarti anggaplah dividen 4% setiap tahun, maka 90 juta dibagi 4% tersebut, let's say kalau nggak salah kisaran di angka 2,25 miliar. Itu goalnya. Ya, berarti saya punya impian kalau misalnya saya punya 2,25 miliar, saya masukkan instrumen investasi yang bisa menghasilkan 4%, saya sudah passive income, financial freedom. Gitu. Itu satu. Goalnya clear di situ kan. Tujuannya jelas. Smartnya ya spesifik. Nah, itu saya capai berapa? Misalnya let's say 10 tahun lagi gitu kan. Nah, dengan saat ini, nah langkah kedua kita set up. Oke, mulai dari sekarang saya ini posisinya setiap bulan bisa saving berapa? Ternyata 1,5 juta gitu kan misalnya. Oke, kalau udah 1,5 juta, ini yang paling cepat apa? Yang ketiga, coba investasikan sebelum ini, investasikan ilmu dulu deh. Value, sertifikasi ataupun apa yang itu bisa memperbesar ya dari 7,5 menjadi 15 atau bahkan 30 juta. Skill apa yang benar-benar kita kuasai? Skillful, karirnya cepat. Kalau sudah, baru kita bicara instrumen investasi. Ya, mulai dari yang risiko rendah dulu deh. Risiko rendah, tapi kita terlihat bahwa hasil kerja kerasnya itu terkumpul. Ada deposito, ada obligasi dan lainnya sambil diperbesar. Dan terakhir, ya harus dievaluasi dan dimonitoring terus-terusan. Karena ini bicara terkait dengan habit, ya. Ini perjalanan panjang, jadi harus dimonitoring ya tiap tahun, trackingnya seperti apa. Kalau memang nanti kesulitan, datang ke financial planner untuk kita bantu untuk membuat blueprint keuangannya atau peta keuangannya supaya step by stepnya itu jelas. Lebih jelas ya. Itu langkah-langkahnya sebagai ya, financial freedom untuk milenial. Oke, jadi udah terjawab ya Kak Visto, silahkan diikutin tipsnya. Kalau kalian pun masih bingung, boleh banget tanya-tanya Pak Gembong di Juara Perencanaan Keuangan Instagram dan Samologi mungkin ya Pak ya. Nah, balik lagi tadi seperti Pak Gembong sering bilang, investasi ke diri sendiri dulu ya Pak, itu juga salah satunya yang penting banget teman-teman, kita ningkatin value diri. Kalau aku pinjam istilah anak sekarang tuh investasi leher ke atas katanya Pak. Oke, jadi mungkin itu aja Pak Gembong obrolan kita hari ini, tapi aku mau pesan sponsor dulu buat teman-teman. Tadi Pak Gembong udah informasikan juga kalau misalkan salah satu cara kita untuk mencapai hidup dari passive income adalah dengan berinvestasi. Silakan teman-teman yang mau investasi boleh download aplikasi investasiku, karena selain dapat passive income dari hasil investasi kita Pak, kita juga dapat MPC point. Nah, poin ini passive income yang bisa teman-teman gunakan belanja di seluruh merchant CT Corp dan juga diinvestasikan lagi jadi produk reksadana. Oke, sekian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Gembong sudah menyempatkan waktu. Selalu senang kalau bisa ngobrol sama Pak Gembong karena banyak informasi yang bisa aku dapatkan. Dan aku harap Konvisto di sini juga bisa dapat informasi yang sama dan berguna untuk mempersiapkan masa depannya. Terima kasih Konvisto sudah menyaksikan sampai akhir. Salam investasiku for better tomorrow. Thank you. Terima kasih.